Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Allahu ta'ala bil kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana telah memberikan kita nikmat sehat sehingga sampai saat ini kita masih dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apapun. Tak lupa salam serta sholawat marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, hai teman-teman. Perkenalkan, saya Rahma Umi Salamah dari Fakultas Ilmu Tarbiyah IAIN Surakarta. Dalam video ini kita akan sama-sama belajar mengenai Pancasila dalam perspektif agama Islam. Oke teman-teman, sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya jika kita mengetahui terlebih dahulu apa itu Pancasila. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yaitu panca dan sila. Panca artinya 5, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. 5 sendi utama penyusun Pancasila yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bermusyawaratan perwakilan, dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke teman-teman, langsung saja. Pancasila dalam perspektif agama Islam. Yang pertama, sila pertama Pancasila yang berbunyi Ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama dalam Pancasila berbunyi Ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini memiliki makna bahwa segala konsep atau aspek penyelenggaraan negara harus didasarkan pada nilai-nilai yang berasal dari Tuhan. Selain itu, di dalam sila ini dijelaskan tentang hak masyarakat Indonesia dalam memeluk agama dan menjalankan apa yang diperintahkan oleh agamanya masing-masing. Seperti yang termaktub dalam Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, yakni Dia yang pertama dan Esa. Tidak ada tandingan dan pembantu, tidak ada yang setara dan tidak ada yang menyerupainya, dan tidak ada yang setara dan tidak ada yang sebanding dengannya. Kata ini digunakan untuk menetapkan pada siapapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dia Maha Sempurna dalam seluruh sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya. Sesuai dengan ayat di atas, sangat jelas bahwa manusia harus mengakui dan meyakini adanya satu Tuhan. Begitu pula dengan Pancasila yang menyatakan adanya ketuhanan yang juga satu. Dalam sila pertama ini juga terdapat unsur-unsur yang melibatkan hubungan antara manusia dengan Tuhan, yaitu hablum minallah. Dalam berhadapan kepada Allah, seorang muslim menempati kedudukan sebagai hamba, sehingga tampaklah kepatuhan dan kecintaan dalam pengabdian. Yang kedua adalah sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua terdiri dari 3 suku kata, yaitu kemanusiaan, adil, dan adab. Yang pertama yaitu kemanusiaan, berkaitan dengan manusia itu sendiri. Kemanusiaan adalah berkaitan dengan dihargainya derajat dan martabatnya sebagai manusia yang terbebas dari perbudakan dan lain-lain. Yang kedua, adil atau keadilan, bermakna persamaan, seimbang, proporsional, atau menempatkan sesuatu pada tempatnya antara sesama manusia. Yang ketiga yaitu adab atau keberadaban, merupakan akhlak atau tingkah laku yang menggambarkan sopan santun dan budi pekerti luhur yang bersumber dari keimanan atau tauhid kepada Tuhan yang Maha Esa. Dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 135, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang benar penegak keadilan.
menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu, bapak, dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada hamba-hambanya yang mukmin agar menegakkan keadilan, dan janganlah mereka bergeming dari keadilan itu sedikit pun. Jangan pula mereka mundur dari menegakkan keadilan karena Allah hanya karena celaan orang-orang yang mencela. Jangan pula mereka dipengaruhi oleh sesuatu yang membuat berpaling dari keadilan. Hendaklah kita saling membantu, bergotong royong, saling mendukung, dan tolong-menolong demi keadilan. Sila ketiga Pancasila yaitu Persatuan Indonesia. Sila Persatuan Indonesia pada prinsipnya menegakkan bahwa bangsa Indonesia merupakan negara kebangsaan, bangsa yang memiliki kehendak untuk bersatu, memiliki persatuan perangai karena persatuan nasib. Persatuan berarti menyiratkan arti adanya keragaman, bukan berarti memaksakan persamaan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Persatuan dalam hal ini adalah persatuan kebangsaan Indonesia yang dibentuk atas bersatunya beragam latar belakang sosial, budaya, politik, agama, suku bangsa, dan ideologi yang berada di wilayah Indonesia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman seraya memberi tahukan kepada umat manusia bahwa Dia telah menciptakan mereka dari satu jiwa, dan darinya Dia menciptakan pasangannya, yaitu Adam dan Hawa. Selanjutnya, Dia menjadikan mereka berbangsa-bangsa. Kata asyu'uban yang artinya berbangsa-bangsa itu lebih umum daripada kata al-qobailu yang artinya bersuku-suku. Dan setelah al-qobailu itu berurutan tatanan lain. Dengan demikian, dalam hal kemuliaan, seluruh umat manusia dipandang dari sisi ketanahannya dengan Adam dan Hawa adalah sama. Hanya saja, kemudian mereka itu bertingkat-tingkat jika dilihat dari sisi keagamaan, yaitu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepatuhan mereka kepada Rasul-Nya. Oleh karena itu, setelah melarang berbuat ghibah dan mencaci antar sesama, Allah mengingatkan bahwa mereka itu sama dalam sisi kemanusiaan. Sila keempat Pancasila yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Ali Imran ayat 159 yang artinya, "Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya." Dalam tafsir Al-Maraghi, karya Imam Mustafa Al-Maraghi disebutkan bahwa musyawarah dalam Quran Surat Ali Imran ini dilakukan berkenaan dengan kekalahan yang diderita umat Islam saat Perang Uhud. Pada saat itu, Nabi bermusyawarah dengan para sahabat dalam menghadapi masalah-masalah penting selagi tidak ada wahyu turun berkenaan hal tersebut. Hal yang ditekadkan dalam musyawarah tersebut adalah sikap yang tenang dan berhati-hati. Beliau senantiasa memperhatikan setiap pendapat, kemudian mentarjihkannya satu pendapat dengan pendapat yang lain yang lebih banyak maslahat dan faedahnya dengan segala kemampuan yang dimiliki oleh Nabi. Dan setelah hati bulat dalam mengerjakan sesuatu serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, maka hendaklah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang terakhir yaitu sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan berasal dari kata adil yang berarti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasari atas norma-norma yang objektif, tidak subjektif apalagi sewenang-wenang. Dengan tidak terdapatnya perlakuan yang sewenang-wenang, maka semua golongan itu sama. Tidak terdapat golongan mayoritas dan minoritas karena tidak memihak pada suatu golongan tertentu. Keadilan tersebut menunjukkan bahwa peran manusia secara umum untuk berbuat adil baik dalam perkataan, perbuatan, sikap, dan lain-lain. Keadilan juga mencakup pada arti menghukumi suatu keputusan atau mengambil suatu keputusan yang bersifat adil. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat An-Nahl ayat 90 yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berbuat adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, ayat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitakan bahwa Dia memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk selalu bersikap adil dan memotivasi mereka untuk berbuat baik, yakni pertengahan dan seimbang. Dalam kalimat memberi kepada kaum kerabat berarti menyuruh supaya bersilaturahmi kepada kerabat. Allah juga memerintahkan untuk selalu berbuat baik dan melarang melakukan perbuatan jahat. Di Indonesia sendiri terdapat berbagai keanekaragaman seperti ras, budaya, suku, dan adat istiadat. Dari keanekaragaman tersebut, maka prinsip keadilan sosial yang berlaku di masyarakat Indonesia harus ditegakkan agar tidak terjadi perlakuan yang sewenang-wenang. Dalam Islam, sangat menegakkan prinsip keadilan agar memiliki kesamaan di hadapan hukum. Penegakan keadilan sosial sendiri harus ditegakkan agar setiap masyarakat merasa terlindungi. Dalam kehidupan bermasyarakat, keadilan yang menciptakan kedamaian harus lebih didahulukan daripada urusan pribadi atau golongan. Oke teman-teman, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Semoga bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga share ke teman-teman kalian supaya banyak yang menonton. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.